Shalom, saudara-saudara yang terkasih, yang setia mengikuti program Bible Study Online CK7, yang dimana kita percaya bahwa program ini menolong setiap orang, para pembaca Alkitab yang membaca Alkitab secara teratur dari pasal ke pasal untuk menyelesaikan pembacaan penuh. Ya, dan kemudian bukan hanya membaca, tapi kita juga memahami apa yang kita baca sepanjang hari ini. Hari ini kita akan membahas Mazmur 114. Merupakan nyanyian pujian yang dinaikkan oleh orang Yahudi saat mereka merayakan malam Paskah. Jadi waktu mereka makan malam dan mereka mengingat bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Sebagaimana Mazmur 113, Mazmur 114 juga adalah nyanyian yang dinyanyikan sebelum makan Paskah itu dimulai. Ini mengingatkan bagaimana Yahweh, Allah Israel, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada bangsa Israel. Dan keajaiban ini digambarkan di sini dalam keajaiban alam. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mengangkat pujian dan membangun keintiman kita kepada Bapa Sorgawi lewat pujian, lewat doa, lewat penyembahan kita kepada Dia. Terima kasih Bapa. Engkau Yehovah Shammah, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kau Allah yang menyertai kami, Immanuel. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu itu menjadi identitas dan ciri kami. Engkau berjalan di depan kami, di belakang kami, di kiri kanan, di atas, bahkan sampai kalau kami pun harus melewati lembah-lembah kekelaman. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan kasih karunia.
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh yes God. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Terima kasih Tuhan. Kau yang siap sedia menolong kami pada waktu kami memerlukan. Engkau yang menemani menyertai kami. Engkau yang akan menyatakan dirimu, kehadiran-Mu melewati umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan roh yang menerangi hati dan pikiran kami. Memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pencinta Bible Study Online CK7. Di dalam Mazmur 114 ini yang diberi judul keajaiban alam ketika Israel keluar dari Mesir. Ini menggambarkan satu peristiwa keluaran, Exodus. Dengan memakai frasa ketika Israel keluar dari Mesir. Mizraim, dari Mesir. Dan lalu kemudian dipertegas lagi dengan frasa berikutnya. Yaitu dari bangsa yang asing bahasanya. Bahasanya yang seperti dipakai istilahnya bahasa kumur-kumur. Nggak jelas bahasanya. Dan membuat orang Israel nggak tahu, ini asing sekali bahasa ini. Dan kita tahu di dalam Kejadian 49 ayat 27 bahwa Yakub dan keturunannya, anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu di dalam pemerintahan Yusuf, mereka mendapatkan tanah yang baik di Goshen. Lalu kemudian mereka bertumbuh dan beranak pinak sampai
membuat orang Mesir takut. 400 tahun kemudian mereka diperbudak, mereka ditindas. Tetapi keturunan Yakub, makanya di sini bicara mengenai keturunan anak-anak Yakub yang sudah kemudian menjadi banyak. Dan itu mengancam bangsa Mesir sendiri. Akan tetapi keluarnya Israel dari Mesir merupakan cara Allah untuk bangsa ini dapat menggenapi tujuan ilahinya. Apa tujuan ilahinya? Dikatakan di dalam ayat berikutnya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel menjadi wilayah kekuasaannya. Ini sebenarnya adalah penekanan dari Keluaran pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-6. Keluaran 19 ayatnya yang ke-6. Kita tahu bahwa Torah atau pengajaran hukum-hukum yang ada di dalam Pentatuk, kitab Musa itu adalah dipakai sebagai dasar, dan Mazmur adalah nyanyian atau pujian pendamping dari apa yang disampaikan, baik itu hukum, acara, upacara, ritual daripada bangsa Yahudi. Kalau kita lihat Keluaran 19 dikatakan, kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tujuan Allah sebenarnya bukan cuma sekedar membuat bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka bebas dari perbudakan. Bukan saudara. Tetapi membuat bangsa ini menjadi tempat kudus Allah. Menjadi kerajaan-kerajaan imam. Yang kemudian kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus mengatakan ini dengan pernyataan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Artinya imam-imam di dalam kerajaan Allah. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang dipakainya untuk memberitakan kemuliaan Allah. Jadi tujuan Israel dibebaskan bukan sekedar mereka bebas lepas dari perbudakan, dari kehidupan miskin, terhina. Tetapi supaya mereka bisa menggenapi tujuan Allah dalam hidup mereka. Hal yang sama dengan kita. Keselamatan, pertobatan, dibebaskan dari setiap kutuk dosa, dari ketakutan, dari maut. Bukan sekedar kemudian kita lalu hidup enak, nyaman, dan bahkan bebas melakukan dosa-dosa baru. Bukan. Tetapi supaya kemudian itu membuat kita berjalan di dalam rencana dan tujuan ilahi. Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa karena kita telah diselamatkan karena anugerah Allah, oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, kita tidak boleh bermegah. Lalu kemudian dikatakan, kita ini adalah buatan Allah, puisinya Tuhan. Hasil karya, atau istilah kita katakan sebagai adik karya atau the masterpiece. Setiap seniman itu pasti merindukan sebuah masterpiece. Leonardo da Vinci memiliki masterpiece yang ada di Louvre Museum, yaitu Mona Lisa. Dan ini sesuatu yang kemudian membuat semua dunia terpukau dengan wajah daripada lukisan ini. Saudara-saudara, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Puncak penciptaan itu adalah manusia. Yang kemudian dikatakan dia segambar, dia serupa dengan Allah. Dalam natur kita untuk bisa hidup dan bergaul dengan Allah secara intim. Nah, ini sama. Jadi dibebaskan supaya mereka menjadi tempat kudus Allah. Ayat yang ketiga dan keempat memperlihatkan bagaimana Allah membebaskan mereka dan menundukkan kuasa alam semesta. Yaitu ketika orang Israel keluar dari Mesir, lalu mereka berjalan 3 hari terpojok. Di belakang ada tentara Mesir, di depan ada laut Teberau. Mereka berteriak-teriak. Dan bahkan ada
jemaat Musa mengatakan, ngapain kami dibawa jauh-jauh dari Mesir hanya untuk mati di sini. Tapi kemudian Musa tahu dan mengangkat tongkatnya memukulkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada air itu. Dan dikatakan air itu terbelah. Laut itu terbelah. Dan kemudian masuklah bangsa Israel. Dan masuk juga orang-orang Mesir yang dipimpin Firaun. Tapi kemudian ketika mereka dilepaskan, orang Mesir ditutup dan ditenggelamkan. Sehingga kemudian Mesir tidak lagi menghantui Israel. Mereka berjalan untuk kemudian mempersiapkan diri menjadi tempat kudus Allah. Dan nanti kita tahu di dalam padang belantara mereka membangun kemah suci. Kemah suci menjadi pusat. Menjadi pusat. Kitab Torah itu dari Pentatuk itu dari mulai Kejadian sampai Keluaran itu persiapan. Lalu kemudian di Keluaran proses pembangunan. Dan dikatakan di imamat. Lalu itu menjadi dipusatkan. Bagaimana Allah bisa duduk atau Allah bisa hidup bersama-sama dengan bangsa Israel. Dalam kekudusannya. Dan Israel tidak mati. Tiang awan. Tiang api itu gambar dari kehadiran Allah. Bahkan seperti tadi kita nyanyikan itu adalah lagunya Musa. Permohonan Musa. Kalau kami berjalan dan engkau tidak ada di depan kami. Kami tidak mau berjalan Tuhan. Kenapa? Itulah identitas mereka. Identitas mereka adalah Allah sendiri. Yahweh sendiri. Dan bukan cuman laut Teberau yang dibelah. Tetapi juga dikatakan sungai Yordan dikeringkan. Kenapa? Sungai Yordan berbalik ke hulu. Karena kemudian ini adalah peristiwa dalam Yosua 4 ayat 22. Pada waktu generasi baru yang lahir di padang belantara. Lalu kemudian mereka harus lagi menerima firman. Dari mulai kitab Ulangan. Lalu mereka membuat perjanjian. Dari Ulangan 26 sampai 34. Mereka membuat perjanjian di hadapan Allah, di hadapan Musa. Dan Yosua di situ dipersiapkan untuk memimpin. Orang-orang yang belum pernah mengalami laut Teberau. Tapi mereka juga diberi kesempatan oleh Tuhan. Yaitu dengan melihat Yordan dikeringkan Tuhan. Dan mereka berjalan. Kita lihat di dalam Yosua 4 ayat 22. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan sudah membuat bangsa itu menyeberang dan diperintahkan untuk membuat batu-batu peringatan. Lalu dikatakan nanti bahwa apa arti batu-batu ini? Ayat 22 mengatakan kamu harus menjelaskan kepada anak-anakmu. Demikian, orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini dan di tanah yang kering. Kita tahu bahwa Yordan waktu itu juga menjadi satu ancaman. Yang kedua, saudara-saudara, Nil, sungai Nil, laut yang mengelilingi Mesir, itu adalah tempat di mana menjadi dewa pengharapan. Itu dewa air, dewa Nil. Dan orang-orang Kanaan menyembah dewa air yang ada di sungai Yordan. Jadi ketika orang Israel itu menyeberangi Yordan dengan kering, langsung gempar semua bangsa-bangsa yang ada di negeri Kanaan. Mereka langsung tahu Allah mereka yang disembah oleh Israel mengalahkan dewa air yang melindungi dan menjadi sumber bagi tanah Kanaan, yaitu Yordan. Bayangkan, Allah bekerja menundukkan dengan kekuatannya alam semesta. Tujuannya agar generasi yang baru yang lahir di padang belantara bisa mengalami mujizat yang sama, melewati proses yang sama untuk mereka bisa mendapatkan janji Allah. Ayat 3 dan 4 ini adalah metafora tentang kemenangan
yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Ini berupa gambaran kegirangan atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada Israel. Dan kekuatan Allah ini kemudian diberikan sebuah pertanyaan retoris ayat yang kelima. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba? Ada apa dengan kamu? Kok kamu gak bisa menghalangi bangsa Israel masuk ke dalam perjanjian Allah? Ada apa? Ya ini gak perlu dijawab, ini namanya rhetorical questions. Artinya itu sudah terjadi. Dan mereka gak bisa bilang apa-apa kecuali mengatakan, ya Tuhanlah yang melakukan semua itu. Itu adalah perbuatan ajaib Tuhan. Lalu dikatakan gemetarlah bumi di hadapan Allah Yakub yang mengubah batu menjadi kolam air. Kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan di Meriba bagaimana air itu dicurahkan dan kemudian menjadi sumber air. Dari gunung-gunung batu, dari tempat yang kelihatannya tidak mungkin ada sumber air. Mereka bisa mendapatkan air jernih. Dan dikatakan dari batu yang keras menjadi mata air. Allah kita melakukan perkara melampaui kekuatan alam. Dan ini yang kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Dan kembali bahwa lagu ini kan adalah lagu nyanyian sebelum makan malam Paskah. Di mana di situ bangsa Israel, orang tua harus menjelaskan kepada anak-anak mereka, kenapa kita mesti makan seperti ini? Apa yang terjadi di malam Paskah itu? Dan mereka menceritakan turun-temurun kisah pembebasan. Dan mereka menceritakan karya The God of Exodus, Allah keluaran, Yahweh yang mengeluarkan mereka dari penderitaan, dari tekanan bangsa yang asing itu. Dan nyanyian ini dinyanyikan terus. Termasuk pada waktu mereka sedang ada di pembuangan Babel. Ini diingatkan lagi, dinyanyikan lagi. Pada waktu mereka merayakan Paskah di sana. Sekarang mereka sangat relevan. Karena sekarang mereka tinggal di bangsa yang asing lagi. Yaitu bangsa Babel. Ketika kerajaan Israel dibuang ke Asyur. Bawa ke Mesir lagi. Mereka bingung dengan bahasa daripada orang-orang ini. Tetapi kemudian ketika mereka menyanyikan ini. Sekali lagi Yahweh memperlihatkan kekuasaannya. Dan membebaskan mereka pada waktunya. Tugas bangsa Israel cuma satu. Tetap percaya dan tetap berharap. Bahwa Yahweh tetaplah Allah keluaran. The God of Exodus. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi pembelajaran kita. Menjadi pesan yang akan kita petik dan kita jalani setiap hari. Tanggung jawab kita adalah tetap percaya, tetap berharap. Allah pasti akan melakukan mujizatnya. Allah pasti akan bergerak. Orang Israel menunggu ratusan tahun. Bangsa Yehuda menunggu 70 tahun. Bahkan setelah mereka kembali, yang kita baca di dalam Nehemia. Kita sudah pelajari bagaimana mereka kembali dalam kitab Esra dan Nehemia. Lalu apa yang terjadi setelah Nehemia 13? 400 tahun. Mereka kembali dijajah oleh Yunani, oleh Romawi, oleh bangsa-bangsa asing. Bahkan tercerabut dari tempat mereka. Ditindas. Diolok-olok.
Tapi kita tahu juga bagaimana Allah dengan mujizatnya melakukan perkara ajaib. Dan mereka melihat, sekalipun mungkin tidak mereka dengar ada suara nabi, ada pesan-pesan firman yang secara verbal, tapi mereka tahu dengan firman yang mereka sudah terima, mereka tetap menanti. Tetap menanti. Marilah kita seperti Ana yang ada di dalam kitab Lukas, di mana dia menanti. Dia tidak akan mati. Dia berdoa supaya dia tidak akan mati. Simeon berdoa dia tidak akan mati sampai dia melihat pembebasan itu terjadi. Si pembebas itu datang. Dan kita tahu ketika Yesus datang, bayi 8 hari ini dibawa untuk disunat. Simeon bernyanyi, sekarang aku siap untuk pulang ya Allah. Ana seorang pendoa, janda itu berdoa menunggu. Dan dia bersuka cita. Saudara-saudara, inilah gambaran bahwa kita tidak boleh menyerah. Jangan putus asa. Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Allah tidak akan mengizinkan kita menderita, mengakhiri hidup kita dalam penderitaan berat. Kita boleh mungkin diizinkan Tuhan untuk sakit, terbaring di rumah sakit sampai kita meninggal. Tetapi Dia tidak akan mengizinkan kita mengenaskan matinya. Ada seorang ayah yang dia sudah bolak-balik masuk rumah sakit kena kanker. Akhirnya saya datang, saya layani. Pertama yang saya pastikan adalah, Pak, Yesus mengasihi Bapak. Kabar baik saya beritakan. Dan setelah itu dia mulai berubah. Dia gak takut lagi. Dia mulai bersuka cita. 1 minggu kemudian Tuhan panggil dia pulang. Dalam kondisi di mana dia tidak harus seperti meregang nyawa gitu putusnya. Putus dalam kondisi di mana dia bisa tenang. Saudara-saudara, kita boleh mengalami kondisi yang begitu berat. Tapi saya percaya kalau Allah membebaskan Israel dengan cara ajaib, berulang-ulang dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, Tuhan yang sama dalam Yesus Kristus pasti juga akan membebaskan kita. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Karena Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menjadi pembebas. He is the God of Exodus. Mari kita muliakan Dia. Kami berdoa mengucap syukur Bapa. Teguhkan pemberitaan firman ini. Kami percaya tugas kami adalah senantiasa percaya, senantiasa berharap. Karena firman berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kami adalah pengharapan yang kekal, di mana ngengat, karat, pencuri tidak bisa mengambil harapan itu. Dan pengharapan itu sudah secure di dalam Kristus yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Walaupun kami mengalami keadaan yang jauh asing dan jauh daripada tempat beribadah, tetapi Tuhan Engkau melakukan pembebasan kepada kami. Memberikan kepada kami sukacita dan mengingat terus kapan waktu kami dibebaskan itu. Mengingat waktu kami dimerdekakan dari kutuk dosa. Mengingat waktu kami dilahirkan kembali dan Roh-Mu tinggal di dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dari kesempatan berikutnya. Shalom.